gambar tuh bukan cuma ke lukisan atau ke apa, ternyata medianya tuh bisa ke baju juga. Itu tuh gue tuh kecil-kecil tuh jadi merhatiin. Dari situ gue benar-benar tahu aku pengen menjadi perancang busana. Soalnya gue mau menabung karena gue suka party, suka nonton konser. Harian masih jadi di MTV Trax. Yan nggak mau liputan-liputan banyak konser gitu. Oke, tapi gue cuma bisa bayarin segini. Gak apa-apa, yang penting gue sering nonton konser gitu. Tiap konser gue jalanin, abis gitu gue pulang-pulang gue nulis. Sehingga gue nonton konser gratis kan. Fashion designer itu sebenarnya lininya banyak gitu. Lo bukan cuma harus jago gambar atau jago jahit atau jago apa. Lo harus bayar promosi, lo harus belajar untuk baca pasar. Ini yang paling gue nggak nyangka sama sekali dan I hate it so much. Lo harus bisa matematika ternyata. Sebenarnya mendingan label-label kecil aja deh kita belinya karena kalau kita belanja di label-label kecil bukan big corporation, lo akan menghidupi banyak orang juga instead of konglomerasi. Harus banyakin network, banyakin nonton, banyakin main, banyakin kerja, banyakin intern. Sekarang banyak yang kayak gila, banyakin kerja, perlu mental health. Yes, you need mental health, but you need to know your what you're gonna work on juga. Hey guys, welcome back to Greenhouse Podcast barengan sama gue Mima dan nanti temenin sama Mas Acoy. Dan hari ini ada narasumber yang merupakan seorang ibu, seorang pasangan, dan seorang fashion designer dan juga brand owner. Please welcome Kak Kleti. Hai Kak, selamat datang. Ini pertama kali ke Fern? Atau? Iya, pertama kali dan ternyata deket banget sama rumah. Anak Lebak Bulus ya? Iya, anak Bulus. Anak Lebak Bulus, anak Lebak deket ternyata. Bulus. Tapi kalau sama Mas Acoy udah kenal lama ya? Udah. Oke, kalau kita baru ketemu hari ini ya sekarang. Aku dengar-dengar dari Mas Acoy, kakak punya clothing brand, tapi awalnya tuh online ya? Jadi justru awalnya offline. Jadi brandnya namanya Clay. Itu kita mulai tahun 2009. Pertama kali kita jual di Bright Spot. Terus kita buka toko di Grand Indonesia. Dulu ada satu area di mana isinya local brands gitu. Malah justru dulu belum terlalu ada tuh kayak online kayak gitu tuh masih belum ada. Baru launching malah baru ada satu deh marketplace launching yang hijau, yang orange itu dulu belum ada gitu. Nah, jadi kita jualnya di offline, acara bazar kayak Bright Spot, terus udah gitu pop up store, terus udah gitu toko. Jadi lebih ke offline dulu tuh marketnya. Jadi ketemu langsung ya. Masih ke mall, orang-orang masih suka belanja barang fisik banget gitu. Dan awal-awal juga tahun 2009 tuh promo karena Instagram juga belum ada. Mungkin udah ada di Amerika tapi kita belum nyampe ke Indonesia kali ya. Jadi lebih banyak di Twitter. Jadi kita bisa zamannya saat itu ya. ngundang orang lewat Twitter, ngupload foto segala macam. Jadi lewat Twitter sih dulu. Dan kongres loh kemarin tahun lalu baru relaunch produknya ya. Di PS ya, PS sama apa PS aja ya? Di PS relaunch di Fruition. Dan sekarang kalau teman-teman mau datang udah masih ada ya, bisa langsung lihat ya. Ada. Jadi stokis online sama offline itu ada di Fruition, tapi kita juga ada di marketplace yang orange juga ada. Terus jadi buat kan 4 tahun nih sempet hiatus tuh ya. Pas lagi relaunch lagi kita ada lini-lini yang lainnya, jadi bikin bespoke juga. Bespoke tuh made to order atau by design kayak gitu juga. Iya. Tadi aku sempet sih waktu sebelum syuting Mas Acoy bilang sempet hiatus karena lahiran. Pandemi dan hamil kembar. Iya di situ jadi. Jadi di situ kan agak parno ya, maksudnya. Agak di usia lanjut sih hamilnya, terus jadinya udah deh kita cool down, stay down dulu. Terus dari yang sebelum pandemi itu kita baru fashion show, baru produksi baju juga agak banyak. Jadi kita ngabisin aja stoknya yang dari situ dan nggak bikin koleksi baru gitu.
Jadi hanya mengerjakan selama pandemi itu project-project ya, aja, project ya. buat corporate, project buat merchandise, buat pesanan kayak gitu. Karena kalau misalkan sama teater juga ngerjain kostum desain buat teater. Kalau bikin brand retail itu kan kayak banyak banget yang harus diperhatiin kan. Kita harus benar-benar ngeliatin spesifik satu-satu, ada marketingnya, ada online presence-nya, segala macam harus diliatin satu-satu. Iya, mungkin sebelum kita lanjut gitu lebih dalam Kak, ngomongin sebelum Kakak punya si brand ini deh. Awal mulai jatuh cinta sama fashion, inget nggak momennya? Kan ada biasanya tuh. Kalau awal-awal mulai tertarik itu sebenarnya masih SD, karena aku suka nemenin ibu aku untuk beli kain, beli batik, terus nemenin dia ke ada temennya desainer gitu, terus gambar gitu, set. Oh udah mulai gambar, udah si temennya ngeliat di situ ya baru oke. Kok bisa ya, karena gue suka gambar kan. Suka gambar. Oh ternyata bisa, application-nya tuh gambar tuh bukan cuma ke lukisan atau ke apa, ternyata medianya tuh bisa ke baju juga. Itu tuh gue tuh kecil-kecil tuh jadi merhatiin gitu kan. Terus akhirnya gue suka, terus gue kayak mulai lah baca-baca majalahnya nyokap gue gitu, terus baca-baca majalah kakak gue, karena kakak gue bedanya jauh banget, beda 10 tahun. Serius. Sama, gitu. Jadi dia kan udah gaya-gaya gitu, kita masih SD kan. Iya lo tau lah rasanya ya. Apalagi dulu majalah banyak lagi kan dulu, nggak kayak sekarang. Majalah tuh apa sih, Seventeen, Sassy, terus Femina gitu kan. Terus kita lihat majalah MNK, Gadis sih. Terus jadi kayak kayaknya ini media yang menarik gitu. Terus ya udah dari situ gue bener-bener tahu aku pengen menjadi perancang busana. Wow, itu lumayan cepat loh, umur segitu udah tahu. Iya. Banyak yang umur 20 aja nggak tahu mau jadi apa. Ya, udah. SD deh gue inget banget, udah SD pengen, kelas 4. Gue mau jadi perancang busana. Oke. Sangat ini ya, tujuan hidupnya udah dari kecil udah tahu. Banyak orang udah umur 30-an masih belum tahu mau jadi apa ya. Lebih kekeh aja sih gue, lebih kekeh kali ya. Jadi dari 4 SD udah jatuh cinta sama dunia fashion lah. Tapi baru akhirnya terjun kerja di fashion tuh, misalkan kan SMA sempat magang nggak di majalah atau apa? Nggak salah wardrobe stylist dulu ya awalnya ya karirnya. Jadi pertama-tama tuh sebenarnya kalau SMA magangnya tuh kayak ponakan lo gitu lah, suruh magang di restoran kakak gitu. Terus pas lagi udah selesai kuliah, gue itu enggak mulai sekolah di Esmod. Terus kan gue emang Esmod ya? Suka main lah sama temen-temen segala macam. Terus temen-temen gue tuh anak-anak Bandung banyak yang udah berkarir duluan karena jauh lebih tua gitu kan. Nggak jauh juga sih, pokoknya mereka udah lulus duluan, udah berkarya sendiri, mau jadi sutradara gitu. Bantuin dong, gue mau bikin video klip gitu. Terus gue mulai mesen-mesenin kayak desain, mesenin barangnya gitu. Terus sempet juga intern di kayak dulu butik-butik kan kalau di Jaksel gitu. Terus kayak gue bikin desain di situ, nyari bahan. Di situ kakak intern sebagai yang desain, yang gambar atau apa? Gambar, produksi, tapi ada tukangnya kan. Terus abis gitu ada jeda dari selesai di Esmod mau ngelanjutin ke Itali. Cuman I can make my time for something useful. Jadilah pertama kali gue job jadi assistant wardrobe di PH-nya kakaknya. Oh gitu. Serius, aku baru tahu nih. Di chemistry ya. Tahun 2001 deh. 2001 ya? Jadi stylist di situ. Jadi asisten wardrobe. Asisten wardrobe. Iklan berarti itu ya, TVC ya? Iklan sama Sirius, lo inget nggak? Sama siapa? Sirius. Kakak buat seri gitu ya? Bukan band Sirius. Band serius tapi buat TVC ya? Buat TVC. Oke. Ada 4 hari syuting. 4 hari syuting ada berapa versi, banyak banget. Ini series baru-baru nongol kan heboh banget tuh dia. Iya. Buat TVC lah. TVC. Direkturnya masih ingat? Waktu itu siapa? Sim. Oh, Mas Sim ya. Sim F. Karena kan temenan sama Sim dari lama, jadi waktu awal-awal. Sim F. Ya ampun, dunia kecil ya. Iya, awal-awal dia juga bikin video klip yuk gitu. Gue yang iniin. Terus udah gitu akhirnya gue pergi ke Itali. Terus di sana juga gue ngambil kerjaan juga. Gue ngambil kerjaan di Jakarta, pokoknya gue mau menabung karena gue suka party dan suka nonton konser. Tapi bisa, gimana caranya? Kan zaman dulu belum ada Zoom, belum kan ada email, ada MSN Messenger. Jadi dulu
Aryan itu masih jadi di MTV Trax. Iya, MTV Trax, iya. Terus gue yang nggak mau liputan-liputan, banyak konser gitu. Oke, tapi gue cuma bisa bayarin segini. Gak apa-apa, yang penting gue sering minum, nonton konser gue bilang gitu. Akhirnya gue pergi tiap konser gue jalanin, abis gitu gue pulang-pulang gue nulis. Sehingga gue nonton konser gratis kan. Iya, liputan gitu. Jadi gue nulis buat MTV, terus udah gitu gue juga nulis buat majalah fashion juga. Kan di sana kan ada Fashion Week, kayak ada presentasi gitu. Terus yang di Jakarta mungkin nggak selalu bisa ngirim orang gitu. Gue dapet undangan, gue menghadiri. Terus gue nulis buat majalah Dewi gitu dulu sama Mas Dean. Nah kayak gitu. Terus pulang ke Jakarta itu selalu jedanya lama banget, 3 bulan. Gue nggak bisa dong 3 bulan party terus ya kan. Ya kita kerja lah, kerja di PH-nya Mbak Rini, kerja di PH-nya sama SIM segala macam. Jadi terus dikenalin sama director lain. Sampai akhirnya pulang ke Jakarta, gue nggak bisa dapet intern di Itali karena kita orang Indonesia, susah banget dapat working permit. Jadi permit gue tuh udah habis setelah berapa minggu sekolah gue selesai gitu lah, setelah graduation. Ntar lo kalau internship itu dengan working permit lo harus ditanggung kan sama company-nya, and it cost a lot gitu. Mereka nggak mau ngeluarin sebanyak itulah. Akhirnya gue apply tuh, liat di Multiply, lo tau gak sih? Gak tau lagi, kayak Jobs DB ya? Iya kayak. Bukan, kayak blog. Oh blog, iya benar. Jadi gue dapet kayak banyak pilihan nih. Di era itu ya. Gue coba masukin application gue, nih gue belum pernah kerja di kantor, tapi I got fashion knowledge segala macam. Jadi gue jadi junior fashion editor di suatu majalah di Jakarta, namanya majalah If. Sekarang majalahnya udah nggak ada, tapi ya gitu isinya bekas-bekas seorang Femina, bekas seorang majalah Dewi. If. Oh If, oke. Jadi dia kayak mirip Nylon gitu ya, yang artistik gitu bukan sih? Lebih kayak Cosmopolitan. Lebih kayak Cosmo ya. Jadi kayak ngurusin fashion spread. Nah pas lagi ngurusin fashion spread tuh juga banyak kerja sama Mas Anton foto, gue yang ngarang konsepnya, terus nanti personality-nya tuh yang milih si chief editornya gitu. Jadi ada bintang film, ada model, ada segala macam gitu. Jadi gue belajar tuh di situ gimana sih cara put everything in order gitu. Terus udah gitu gue di situ nggak lama sih, cuma 4 bulan. Karena bukan gue keluar, gue dapet interview dari Hong Kong. Jadi ada Italian denim company namanya Mi60 sama Energy. Lo tau lah ya. Tahu. Sekarang kayak udah nggak se-hits dulu, tapi dulu lagi hits-hitsnya dulu hits banget ya. Energy, Mi60, Diesel tuh ya. Subi kayak gitu-gitu ya. Subi, belum Subi malah ya, belum terlalu ya. Belum. Evisu zaman-zaman itu. Terus dia tuh punya kantor production untuk ngurusin Far East Asia. Cabangnya ada di Hong Kong. Terus gue dapet wawancara sama this Italian guy who's a director di sana. Terus dilihat lah CV-nya, skill-nya, segala macam, bisa bahasanya. Dapat connection-nya dari ada pabrik Italian owner juga, pabrik di Indonesia. Terus akhirnya yaudahlah gue keterima, gue langsung resign, gue berangkat 10 hari kemudian. Gue pindah langsung kok. Terus gue langsung kerja di situ. Jadi untuk product development timnya. Jadi kalau misalkan lo bikin baju, jadi lo desain dulu kan, lo desain bajunya tuh harus di develop supaya potongannya pas, jahitannya sesuai, bahannya cocok segala macam. Nah tugas gue waktu itu nggak terlalu banyak ngedesain. Gue ngedesain cuma dikit banget kalau lagi mau development. Desainnya itu datang dari headquarter di Italia. Jadi gambar datang, terus gue kan tuh kan ada technical drawings, ada technical infonya, terus gue mesti translate ke pabrik. Pabriknya tuh di situ ya. Pabriknya ada di Cina, ada di Hong Kong, ada di Indonesia, Vietnam, Jepang segala macam. Jadi
Gue pun juga sebelum mereka datang ke Hong Kong dari orang di headquarter, gue udah sorting nih. Ini yang cocok nih bahannya, lo pilih deh. Nanti gue tinggal pesenin, gue tinggal bikinin. Nanti bajunya udah datang dari pabrik untuk sampling, terus di fitting, terus pokoknya mereka datang tuh udah siap. Ya udah siap semuanya ya udah. Jadi dari situ kan sampel. Jadi dia bikin sampel dulu kira-kira 25-60 pieces gitu, dikirim ke seluruh dunia sama buat fashion show. Baru di situ diproduksi. Ketahuan nih, yang ini mau dibikin berapa ribu, berapa ratus kayak gitu tuh baru nih. Jadi buat preview kayak gitu. Wow, seru banget ya kayak hidup kakak ya perjalanannya. Kayak bener-bener. Itu yang bikin traveling. Stop wardrobe stylist ya? Langsung? Enggak, masih. Masih? Oh sambil juga? Ke Jakarta. Kan gue di Hong Kong 2 tahun. Kenapa cuma 2 tahun? Soalnya nyokap gue sakit. Nyokap gue sakit. Gue balik. Jadi dia sempat transplant ginjal juga pas gue di Hong Kong. Transplantnya di Cina, jadi dekat. Terus dia balik ke Jakarta. Udah deh, gue for good aja. Gue ngerjain kerjaan di Jakarta. Akhirnya nyampe ke Jakarta. Sebelumnya gue dapat interview dari Italian company juga. Terus gue balik, gue bawa, boleh nggak ya kalau saya tuh udah mau for good, boleh nggak kalau kerjaannya saya kerjain di Jakarta? Jadi gue WF away. Iya. Ya ampun, sebelum ada istilah itu udah. Gue katanya nanya kalau nggak dapet ya udahlah, gue balik aja dulu. Terus dapet nih projectnya, jadi gue mesti ngerjain beberapa season buat designing, sampling. Terus gue kirim juga ke Hong Kong, terus di trade show juga di Barcelona segala macam. Jadi seru juga sih. Terus waktu itu masih sama Serdandi tuh, dia bantuin buat graphic desainnya. Habis gitu setelah projectnya selesai, kira-kira 2 tahunan lah ya, 1,5 tahun. Gue sambil-sambil kan udah tahu nih gue mesti ngapain, gimana cara wrap things up. Jadi gue bikin seragam buat department store, buat rokok, buat beauty gitu-gitu, SPG gue bikin. Tapi kan masih ada kosong-kosong gini ya. Masih ada jeda-jeda masih ada jeda-jeda. Gue ngerjain kostum desain buat projectnya lumayan gede juga tuh. Waktu itu gue ngerjain Gulaku. Produktif banget ya, nggak bisa diem banget ya. Iya. Gulaku tuh, kalau produksi gede tuh. It's a huge production. Huge wardrobe budget, I think it's the paling gede banget. Jadi gue bikin baju buat 350 talent. Wow. Untuk tapi nggak sendirian dong? Enggak. Jadi gue form a team. Enggak lah. Nggak mungkin kakak gambar terus jahitin satu-satu, capek. Iya, Gulaku tuh waktu baru nongol iklan gede tuh kayak rokok gitu budgetnya, produksinya gede ya. Iya, tapi bajunya tuh juga. Bajunya juga itu makanya tuh. Jadi dia bikin kayak sirkus, bikin parade, bikin teater. Gitu. Ada 4 versi, Bu. 4 versi. Jadi makanya banyak banget. Terus ada yang kayak parade kolosal begitu. Wah, ya makanya ya di situ. Di situ lah. Berapa hari? 4 hari ya? Ada 4 hari apa 5 hari ya? Oh iya, iklan gede lah itu berarti. Di Cililitan, Bu. Gila, gue pulang ke Lebak Bulus terus gue Cililitan lagi. Lu tau kan yang tempat buat ngepot-ngepot mobil itu? Iya, di situ. Pusing. Jadi wardrobe stylist iya, kostum designing iya, karena gue ngerjainnya dari scratch tuh. Ngegambar. Semuanya dikerjain ya. Tapi kalau disuruh pilih, sebenarnya paling suka bisa ngerjain apa atau jadi apa? Lebih suka kayak proses yang mana? Apakah gambarnya pas desain atau proses pas stylingnya di modelnya atau proses mood board? Kakak paling suka proses? Gue paling suka proses desain, styling, sama pas lagi production buat foto, buat video tuh gue suka. Karena gue mungkin juga seneng kayak gitu ya. Gak tau gue ngeliat image tuh kayaknya bagus ya, jadinya lucu gitu. Kalau udah dipakein terus dia di set gitu kan. Udah di set, foto atau syuting ya di situ ya. Tapi desainingnya gue juga suka banget. Terus kalau perbedaannya gimana sekarang kerja di kantor sendiri sama dulu masih suka kostum designing. Kostum designing gue sukanya ini sih karena big team ya, terus gue tuh orangnya extrovert, jadi gue suka ngobrol, gue suka kayak gitunya tuh gue suka banget gitu. Karena sekarang ke UMKM,
Jadi ya kita working in a small team, seru juga. Cuman ngerti, ya lo tau lah kerja produksi itu seru lagi. Ya kayak Gula Aku tuh kolosal kan ya hitungannya ya. Gede, banyak ininya, jadi beda lagi tantangannya tuh di situ ya. Tapi kan kakak sempat hiatus tuh 4 tahun. Untuk seseorang yang extrovert seperti kakak, apalagi pandemi nggak bisa ketemu orang tuh sempat stressful nggak sih kayak? Stress gue. How did you cope up? Jadi sebelum lockdown itu, oke 2017, 18, 19 the business was really really good. Terus jadi oh ya udahlah 2020 kita gas, ayo kita fashion show. 2020 awal kan, ayo kita fashion show. Tapi gak usah preview lah, udah langsung produksi aja, kita langsung pop up. Jadi gue udah produksi segala macam, terus gue mau show waktu itu di Fashion Nation Senayan City. 2 hari kemudian lockdown, 2 hari. Menyebalkan. Dan itu kan awal-awal ya, so people udah spend. Mereka takut, aduh ini bakalan kayak gimana, spend kan. Jadi akhirnya mereka gak spending, gue cuma jualin online aja. Waktu itu udah online, udah ada marketplace, udah segala macam. Jadi gue coba untuk jualin online, gue coba untuk OOTD segala macam gitu. Well, yang biasanya 2 bulan, 3 bulan tuh udah sold out, ini I need a year untuk itu bisa keluar semua barangnya. Terus kan klien mass production gue kan banyak hotel, rokok buat SPG kayak gitu kan, there's no event gitu, jadi bisnis itu slow down kan. Ya udah gue sempet, duh gimana nih, gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue bikin jamu, Bo. Jamu, gue bikin jamu, gue jual. Gue bikin jamu, tim gue masih ada kan, karena alhamdulillah nggak ada yang gue PHK, alhamdulillah. Bertahan ya. Tapi tukang jahit mau pulang kampung ya udah, tapi tim inti gue masih ada gitu. Tapi masih tetap harus produktif lah. Masih tetap produksi. Jadi gue bikin jamu, terus udah gitu ada Miajo juga ngehubungin buat yuk bikin. Kenapa jamu, Le? Karena jamu mbak gue dulu enak banget, Bo. Jadi emang udah suka buat. Ini bikinnya deh enak banget gitu. Terus udah gitu Miajo ngajakin untuk bikin teater online. Oke, let's do it gitu. Terus gue ngedesain lagi. Satu sama tim kan. Terus kan orang-orang kantor gue masih ada nih. Iya, timnya masih ada. Timnya masih ada. Terus online bawa di studio Taman Mini tau gak lo? Iya. Terus udah gitu. Jadi nggak ada penonton, nontonnya streaming. Nontonnya streaming. Online aja. Jadi kayak production film aja gitu. Iya. Gue bawa tukang jahitnya datang ke lokasi, suruh ngejahitin juga di situ segala macam. Pakai masker tuh ya berarti ya? Pakai masker, pakai di tester. Colok-colok berkali-kali. Iya. Terus udah gitu udah, jadi ngerjain project-project teater tuh Kamiya tuh banyak ngerjain. Terus yaudah gue kalau bengong akhirnya gue sering ke Jawa Tengah, jadi ada tempat nginep di situ, punya keluarga besar sih, ada penginapan lah ya. Nah, bulan 2019 pertengahan itu baru diambrukin lagi, baru di renov. Jadi harusnya 2020 itu buka. Iya, ternyata COVID nih, saudara. Jadi ya udah nggak apa-apa deh, production still jalan, tapi kan gue yang ngurusin kayak kreatifnya lah ya, kayak nyariin arsiteknya, nyariin interior desainernya, ngirimin mood board, katanya kan keluarga. Jadi gue balik situ aja, naik mobil. Di sana kan kayak nggak ada pandemi ya, Bo, nggak ada orang juga, nengok kiri kanan sawah. Iya. Jadi gue balik situ. Enak juga ya masih ada yang dikerjain ya, karena kan mostly orang pas pandemi bener-bener dirumahkan, bahkan banyak yang dikeluarin juga dari kantornya. Nah, selama 4 tahun itu apakah itu yang menghasilkan karya-karya Clay? Iya, jadi 4 tahun itu aku bikin teater, ada Miajo tuh produksi, ada 4 production so far. Terus aku juga menikah di pandemi. Terus aku hamil anak kembar, pas lagi hamil tuh juga mungkin udah twirda kali ya, Nek. Jadi gue mesti disuntik-suntik setiap malam. Ya ampun. Terus parno kan, jadi gue nggak ngapa-ngapain. Baru kayak gitu tuh. The only time gue agak anteng tuh pas lagi hamil. Karena emang lagi hamil jadi lemes juga badannya, jadi nggak.
agak lebih ketakut sih kayak jangan terlalu petakilan jadi ya terlalu gitu. project. Jadi kalem aja deh. Lebih kalem gue. Terus sampai akhirnya lahiran anak kembar juga seru banget. Tapi akhirnya kita juga udah ngambil seragam lagi, udah ngambil job kayak bikin merch, mass production. Terus ya udah nih tahun 2024 kayaknya it's a good year to start. Akhirnya kita start lagi sih. Untuk bisnis as usual. Oh, jadi pertama kali relaunch itu di Fruition itu pertama kali banget. Jadi kita nggak collab juga sih, ngobrol nih sama Fruition gitu. Jadi kan aku kan juga desain sama Nike sebagai tim horenya ya, tim Nike. Jadi enak juga. Di Fruition itu tuh mereka tuh jualin streetwear kayak ada sneakers, ada segala macam. Jadi the settings itu cocok banget nih buat image-nya Clay. Gak cuma sportwear, tapi ada streetwear juga. Iya, jadi Clay kan sebenarnya kan high street ya, maksudnya nggak terlalu dressy, nggak terlalu apa, jadi kayak everyday wear yang cuttingnya emang agak-agak seru-seru gitu. Jadi aku glad bisa launch di Fruition. Terus ya udah. Ada Clay Casa juga ya? Ada Clay Casa juga. Itu dia aku mau nanya tuh. Itu gimana ceritanya tiba-tiba jadi ke furniture, ke home living decoration? Dari kecil kita tuh suka hosting. Jadi keluarga aku tuh suka hosting kayak makan-makan apa segala macam, makan di meja kayak gitu. Pokoknya ya lo kenal lah ya, bokap gue, tante-tante gue, hobi makan-makan gitu. Jadi dari kecil gue tuh disuruh ngebantuin orang, keluarga gue tuh nyiapin. Iya. Terus welcoming guest lah ya. Terus kan suka hias-hias gitu dulu. Gue tuh bener segala macam kayak orang kurang kerjaannya bikin bazar gitu. Nanti bazarnya ya di tengah-tengah di tablenya lo dateng deh kayaknya ya. Di Como Park dulu ada anjing-anjing. Iya kan? Bener. Gue hias-hias gitu meja ya semua. Terus gue gini, Emang gak bisa bikin aja yuk gitu. Bikin tableware gitu. Gue bikin aja Clay Casa. Oh, jadi awal mulanya itu cuma gara-gara kesenangan keluarga kakak dengan hosting, kayak dinner staging, parties, iya, decorating. Terus jadi gue suka menghias meja, jadi gue bikinnya taplak, runner, placemat, coasters, terus apa, sarung bantal, sama kalau misalkan mau custom bisa bikin kayak buat sofa gitu bisa sih. custom Aku juga. lagi mau ngisi rumah bisa nih kak, nanti ya aku bakal. Iya kan, aku kan mau merit mau ngisi rumah nanti aku ini ya bisa pesen-pesen dari Clay Bisa Casa. sesuai tema loh, ntar gue Iya desain yang banget. baru. Oke, aku langsung Clay follow. _Casa. Yes, di follow ya teman-teman Clay Clay _Casa. Casa sama Clay _the label. Wah, ini sih lucu-lucu sih. Kalau misalkan keluarga kakak yang punya darah seni, emang it's in the blood ya kayaknya, nggak cuma kakak doang. Jadi kalau dari ibu aku, kakek aku tuh budayawan, dia koleksi wayang dari ratusan tahun. Jadi kita ada museum wayang juga dan pelestarian budaya Jawa di Borobudur. Terus kalau dari keluarga ibu aku dari beliau. Kalau dari keluarga papaku itu tanteku tuh suka ngelukis. Oh, jadi sepupuku seniman, like seriously seniman yang udah worldwide gitu, yang udah di Beijing, di Paris, di London, yang seniman lukis Natisa Jones. Terus ponakanku, anaknya kakakku yang perempuan, dia juga jadi pematung. Wow, keren ya. Keluarga seniman ya ini ya semuanya ya. Berarti anak-anak nih si kembar udah diarahkan ke seni juga nih kayaknya. Aku lebih membebaskan ntar dia jadi apa. Jangan terlalu diarahin ya. Iya benar-benar. Nanti stres. Tapi udah kelihatan ya kan biasanya dari kecil kayak you can see their interest kayak kakak dari 4 SD aja udah tahu suka fashion. Kalau Renjana dia tuh suka gambar tuh. Jadi dia suka minta kertas terus dia uplek aja nanti urak-urak gitu sampai kertasnya penuh. Atau dia making something Lego, dia tuh sukanya tuh kayak something yang dia bisa create. Kalau Atma Hati dia sukanya ekspresif. Namanya bagus-bagus ya. Iya. Nari. Keren-keren. Gitu. Tadi lebih ekspresif ya. Gue mau nanya kalau kan selama ini dari mulai
wardrobe stylist, fashion designer, kemana-mana sampai lu gimana rasanya tuh ya Kak? Akhirnya buka outlet di Plaza Senayan. Kalau pertama kali tuh toko sendirian. Toko sendiri dulu ya? Dulu pas lagi yang di level 1 itu. Level 1 itu. Iya rasanya sih kayak, wah gokil lah nih bisa juga nih ya kayak gini gitu. Terus learning by doing, terus hiatus, terus sekarang. Nah, gue tuh cuman mikir gini ya, kalau misalkan jadi fashion designer itu sebenarnya lininya banyak gitu. Lo bukan cuman hanya harus jago gambar atau jago jahit atau jago apa. Lo harus bayar promosi, lo harus belajar untuk baca pasar. Bener. Lo harus, ini yang paling gue nggak nyangka sama sekali dan I hate it so much. Lo harus bisa matematika ternyata. Oh my god. Hitungan. Ya benar. Iya, karena lo harus bikin projection kan. Lo harus tahu gitu projectionnya kayak gimana. Sementara gue nggak mau sekolah di universitas gitu karena gue agak sedikit menghindar matematika gitu. Ternyata, gue harus nih. Harus ya. Satu lagi sama, gue sih glad waktu dari kecil tuh gue nggak bisa diem dan gue hobinya intern dan part time. Itu memperluas network lo. Ya. Dan kalau misalkan ada orang yang mau jadi fashion designer, udah lah sering-seringan main, sering-sering nonton ya, nonton konser, gaul, ke disco, party, ke gallery viewing, main sama semua orang, bener-bener nggak ada tuh fashion dibilangnya elite, terus high class gitu. Oke, mungkin presentasi terakhirnya gitu yang diundang orang yang suka belanja apa gimana. Tapi in the back of it, it is far from it gitu. To build your community itu tuh benar-benar harus. Gue sih glad sih gue bisa cari ilmu dari berbagai macam industri yang melibatkan pengetahuan fashion sih kayak gitu. Dan dari situ juga gue bisa kenal sama calon customer ya, itu yang terakhir. Tapi gue belajar bikin foto image yang bagus ya dari mana? Dari waktu gue pertama kali foto sama Mas Anton gitu. Untuk kan gue bikin fashion video juga, nggak bisa lah nge-hire PH. Gimana nih? Ya nggak sih? Akhirnya yaudah deh kita produce sendiri. Lo mau nggak ya bikinin video? Randy tuh, lo tau Randy Sutomo tuh sering bikinin video. Gimana konsepnya? Gini lagunya yang bagus apa? Jadi lo harus punya vision sendiri kan. Lo harus tahu makeup artist yang bagus buat yang di kamera tuh yang mana. Karena ada makeup artist yang bagus buat di runway, ada yang bagus buat di kamera. Kamera doang, ada bagian-bagian harus dimenor-menorin gitu yang di kamera nggak ketangkep, tapi di runway kayak lo menor banget gitu. Jadi lo harus tahu nih siapa nih artisansnya yang jago, yang cocok, artisnya yang oke gitu. Terus harus ngerti, misalkan mau bikin produksi video fashion, oh ya Ting nih lo harus merlu ini, harus merlu itu, harus merlu apa gitu. Kalau lo nggak ngerti kayak, udah deh nggak usah pakai. Suka apa sih yang itu yang kayak Jimmy Jif kecil tuh, udahlah nggak usah naik tangga aja gitu. Maksudnya ngerti nggak? Jadi kita bisa cut budget juga begitu. Kalau misalnya pakai itu, kalau misalkan lo punya production budget yang gede, do everything you can. Tapi kayak lo harus bisa mikir-mikir untuk bisa dapat barang yang bagus, tapi ya sedapatnya, tapi lo bisa maksimum. Ya lo ngerti lah gimana cara. Seru banget ya. Jadi sebenarnya walaupun kakak di fashion, tapi jadi ngerti semuanya, nggak cuma soal fashion designing doang, tapi kayak post productionnya buat konten. Kayak zaman sekarang kan fashion designer juga harus rajin buat konten ya sih. Tapi gue masih agak belajar tuh ya dengan algoritma dan dunia gowip ini ya nih. Karena sekarang ya nggak sih, kayak nggak bisa cuman kayak udah desain udah selesai, pasti harus kayak when you launch the products harus ikutan posting. Jadi nggak cuman si misalkan store atau online store-nya yang promoin, tapi di Instagram pribadi juga harus rajin-rajin. Dari kita, dari tim kantor juga kayak gitu. Iya, dari pribadi, tim kantor harus sama-sama ini ya. Harus sama-sama jalan bareng. Tapi terasa nggak tuh bedanya? Zaman dulu sama zaman sekarang tuh pressure social media lebih tinggi nggak? Iya, karena kalau zaman dulu baru ada social media, dia algoritmanya masih organik. Sekarang algoritmanya tuh udah kayak diatur banget kan. Jadi kita harus mensiasati, misalkan lewat ads, lewat endorsement atau lewat apa, tapi
kayak dulu tuh gue main di Twitter di Iya. Ya pes aku masih inget. Iya. itu tuh kayak lo nge-post orang yang lagi buka bakalan baca. Kalau Iya. sekarang kan nggak kayak Nggak. gitu. Iya. Bukan berdasarkan timeline. Jadi kayak misalkan kakak nge-post jam 9, aku jam 10, tapi misalkan like kakak lebih banyak yang jam 9 yang muncul duluan Iya, gitu-gitu. atau nggak yang 3 hari 4 hari Yes, yang lalu bener, yang baru bener. keluar. Jadi nih itu it's a new learning juga sih. Iya, kita suka tanyain soalnya sama narasumber kita yang kan basically kayak Mas Mario sama aku kan generasinya beda nih. Narasumber kita juga banyak yang misalkan dari angkatan yang berkarya dari tahun 90-an sampai sekarang masih produktif. Suka nanya perbedaan yang paling signifikan tuh apa sih yang kalian rasain? Mungkin struggle-nya kayak banyak yang jawab, oh dulu tuh kalau misalkan awal-awal kita berjuangnya gila-gilaan. Kalau anak zaman sekarang kayak perjuangannya nggak sesusah zaman dulu. Nah kalau dari kakak apa perbedaan yang dari tahun 2000-an lah, kan kakak kuliah 2000 kan tuh? Iya, 2000-an. Tapi udah mulai. Tapi aku kayak baru kuliah 2013 kan, nggak ada yang bercanda. Kelihatan kok, kelihatan kayak masih Ah, anak iya, kuliah kok masih ya. kak, beneran deh. Nggak peres kok. Canda gitu. Terus jadi perbedaannya adalah sebenarnya menurut gue nggak terlalu beda di selain si dunia online itu, dunia online ya. Maksudnya kan ada marketplace Ada ya segala marketplace, macam. iya. Itu kan ngaruh sama algoritma juga. Lo juga kalau misalkan sekarang lo punya website, lo Google misalnya lo ketik, kalau lo nggak masukin ads apa segala macam, nanti di bawah gitu yang keluar nggak yang pertama. Oh, even website gitu ya? Hal-hal kayak begitu tuh harus dipelajari banget karena itu adalah matematikanya ya menurut gue. Iya. Tapi kan di kantor juga banyak intern juga kan yang keluar masuk. Gue selalu ngajarin ke mereka, kalian harus benar-benar on to your job karena ini pelajaran pekerjaan gak gampang. Iya. Harus benar-benar ya aku ajarin lah kayak gimana dulu kita, karena yang sekarang juga yang aku yang modelan lembek-lembek gitu ya? Aku kalau weekend nggak bisa kemana-mana gitu, terus hari Senin masuk iya aku kan belum disuruh gitu, gue udah kayak itu susah nih gitu. Nggak inisiatif ya? Hah? Nggak inisiatif? Nggak inisiatif, karena sekarang persaingannya lebih lanjut loh Bo. Bener. Persaingannya lanjut banget. Kalau dulu mungkin berasanya persaingannya nggak begitu banyak karena orang yang minat di situ nggak gitu. terlalu banyak. Belum tapi banyak, iya. Gue merasa Tapi bener sih, Agak karena ada. aku sempet di majalah juga kan. Terus udah gitu, pas di majalah kayak editor in chief-nya tuh suka bilang gitu, suka komplain, kenapa ya anak-anak seumuran kamu tuh kadang-kadang kayak kita pulang jam 5, jam 4:59 tuh kita udah rapi-rapi. Ngerti gak sih? Kayak bener-bener tuh, mau pulang. iya, kayak nggak going the extra mile. Sedangkan orang-orang zaman dulu kayaknya kalau dikasih tugasnya apa, mereka bahkan melakukan lebih dari yang ditugasin gitu. Kakak sempat gemes nggak sama karyawan yang kayak gitu? Ada nggak karyawan yang kayak gitu di tempat kantor kakak? Sebenarnya sih aku bukan modelan yang kayak kerja rodi gitu kan. Lo terserah mau di kantor, ke kantor, yang penting masuk deadline. Jadi tanggung jawab aku kasih, aku balikin ke masing-masing. Tiap hari gue cek, udah nyampe mana, udah nyampe ini. Kalau baru nyampe situ, ini loh, hati-hati loh gitu. Iya, yang penting hasilnya. Yang penting hasil akhirnya rapi. Kerjanya beres. Dan timelinenya kan orang kan Timeline-nya, beda-beda iya. sifatnya, Bo. Gue juga nggak bisa terlalu maksa lo harus on it, padahal orangnya modelannya yang gimana sih? Kantor di mana, Klik? Di Ciputat, di Tanah Tinggal. Oh, Tanah Tinggal. Di dalam Tanah Tinggal. Masih selatan juga ya. Tangsel. Tangsel ya? Enak tapi itu tempatnya enak dan udah maju banget, jadi udah gak macet. Tadi masih Susah ya? itu masih sekarang Jadi udah di hutan kota. hutan kota, keren tempatnya, asik. Ada danaunya, ada enak deh pokoknya. Balik ke ini nih, Clay Label, awal mulanya gimana sih jadi mencetus Clay Label itu, memberanikan diri atau Memberanikan diri ya. memulai? Iya. Jadi akhirnya kan gue mau ngumpulin modal kan dari kerja, dari freelance dari segala kerja, macam. Gue ya. menabung untuk membuat clay. Nah, terus udah dibuat, akhirnya gue mendesain, gue produksi, dan waktu itu Bright Spot tuh baru pertama kali ada, dan belum ada women's wear-nya. Jadi yang lain tuh kayak masih streetwear, terus pokoknya kaos-kaos gitu deh. Nah, sempat ada section ngobrol nih sama Elda, mau buka section buat cewek tapi bareng-bareng aja. Jadi ada beberapa brand. ya. Terus gue
memberanikan diri untuk berjualan di situ, ternyata bagus, banyak yang belanja. Terus the next bright spot mereka udah buka yang kayak sekarang tuh yang kotak-kotak tiap brand. Itu, ya. Nah, terus gue semakin yakin, terus tiba-tiba ada opportunity karena di GI mau buka area buat local brands aja. Ya udah kita dari hasil penjualan segala macam kita buka toko di situ. Dari awal namanya udah Clay emang. Dari awal namanya Clay. Nice. Tapi emang catchy sih, gampang Iya, diingat makanya ya. namanya juga asik tuh. Pas banget. Clay. Jadi sebenarnya Clay itu bisa dibilang proses pembuatannya berapa tahun tuh Kak? Mulai fokus, oke, mau buat brand koleksi untuk Clay. Fokus sih 2009 launch. Kalau mulai persiapannya itu dari tahun 2008 yang udah di Jakarta sambil ngerjain project yang dari Hong Kong, Italia itu. Berarti Kakak dari 2009 sampai 2020 tuh? 2009 sampai 2020. Lama Terus juga 4 tuh. tahun nggak bikin koleksi, tapi tetap ada yang bespoke. Jadi maksudnya made by order sama bikin kostum itu masih tetap under Clay sih. Tapi hanya kan kita nggak retail aja. Iya, tapi kan 2009-2020 tuh waktu yang panjang. Pernah nggak sih kayak bingung mau buat desain baju kayak gimana selama ngebangun Clay ini? Kalau misalkan untuk desain mungkin ada ya sekali dua kali ada design block kayak kalau writer kan writer's block, kayak design block tuh ada, cuman ya gue dulu refreshingnya tuh diving sih, kayak cabut deh seminggu nanti pelan-pelan udah seger Ada lagi inspirasinya di bisa. situ ya. Sekarang udah lama gue nggak diving, Iya, pengen iya, deh jadi ingat. Produk pertama apa, Clay? Produk pertama gue bikin black and white semua, jadi outerwear, terus celana, rok, sama kemeja-kemeja. Oke. Jadi hitam putih. Laku Kayak tuh? Alhamdulillah. Oh, oke. Jadi semangat ya awal-awal. Semangat langsung. Baru sekali jualan langsung sold out kan, Oh, senang gitu? ya, Nek? Wah. Jadi Tapi kalau black and white kayak cepet deh lakunya, karena kan apalagi kalau anak-anak kreatif pasti baju hitam semua Sekarang biasa. kan Clay udah warna-warna Sekarang berani-berani udah, ya. Dimulai dari hitam putih tuh. dimulai dari hitam putih. Terus oke. selanjutnya warnanya lebih soft. Tapi gue setiap koleksi itu beda-beda. Beda-beda desainnya. Bukan beda desainnya. Ada ciri khas, tapi beda-beda tema. Gitu. Cirinya tuh apa produk Clay? Cirinya itu easy to wear, timeless, terus udah gitu baju-baju yang lo bisa pakai sehari-hari, tapi ada cutting-cutting yang ya enak deh. Yang unik. Enak ya, cozy Nah, ya. itu gue tahu nih, udah mau 15 tahun kali ya sekarang ya. Dan gue merasa, oh emang iya ya timeless. Orang-orang yang dulu pakai itu masih nge-rotate barang-barang dari zaman dulu Oh, mereka gitu? beli sama sekarang. Masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Tapi fashion tuh emang muter berarti. gak sih? Ya nggak Muter. sih? Di think kayak kita cuman repeat apa yang ada di history kayak zaman dulu yang ternyata kayak Cut Bray deh. Iya, Nah, sekarang lagi sekarang ada balik lagi. lagi kan. Iya. Terus yang kayak baju-baju vintage zaman dulu yang kerahnya atau kan yang kayak Shirley Temple gitu sekarang Iya. lagi balik lagi. Jadi sebenarnya fashion tuh muter aja nggak sih Always Kak? evolving sih. Iya nggak sih? Nah, what do you think about fast fashion? Kan sekarang banyak banget. Kalau aku sebenarnya nggak terlalu against, tapi in a same way aku aim for sustainability projects kan. A lot of sustainability projects yang aku juga sempet jalanin. Sebenarnya fast fashion itu fashion itu second biggest polluter Iya, in the aku world tahu ini nih. after perminyakan segala Benar. macam. Itu in a way dia ngebuka banyak pekerjaan karena pabrik-pabrik mass production fast fashion itu banyak di negara berkembang atau negara tertinggal. Tapi kalau pabrik-pabriknya juga yang nggak benar, mereka dibayarnya tuh underpaid banget. Nggak layak. Jadi sebenarnya mendingan label-label kecil aja deh kita belinya, Iya. karena kalau kita belanja di label-label kecil, terus bukan big corporation, Iya. lo akan menghidupi banyak Iya, orang juga support ya. instead of Yang kerja konglomerasi. Iya, iya, gitu. iya. Karena produsen itu kan udah tangan keberapa ya? Karena Iya, gue kan benar. pernah kerja di mass Iya. production, Iya. jadi Dia gue ngerti tahu banget. banget. Iya, 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 Gue iya, tahu iya. banget kayak gila ya ini dari atas ke bawah tuh ininya Iya. banyak banget.
Cuma kalau dari kantor gue bayarnya oke sih, maksudnya nggak yang Nah, yang mau daftar kerja silakan, kakak lagi buka lowongan nggak? bukan dari Langsung kantor pada gue pengen. zaman dulu. Oh, kantor yang yang dulu. pas Iya. mass production itu gue. Oh, dia mass gue productionnya masih oke, masih masih layak. bukan yang ke Iya. sweatshop kayak gitu, Iya. masih ke pabrik-pabrik bagus. Karena sweatshop kan sampai anak kecil kan juga Iya. dipekerjakan. Terus yang kayak Karena murah. underpaid gitu. Terus kalau sekarang kita lagi bikin mass production, aku kerjainnya di konveksi-konveksi atau pabrik yang emang udah ISO gitu. Kalau misalkan lagi ada oke. order carpet Iya, yang iya, banyak. iya, iya. Jadi aku make sure juga working environment-nya kayak gimana gitu. Karena juga kalau dibilang, aduh fast fashion itu nggak bagus, mass production itu nggak bagus, but people need jobs. Iya, Iya. betul juga People sih. need jobs. You cannot just like say, oh tutup Bener. or apa gitu karena mereka overly polluting. Iya. Tapi people cannot eat, kan kesian ya, Iya, Bo. iya, Menurut benar. gue harusnya big corporation itu mikir gimana caranya dia bisa bikin bahan-bahan yang lebih recycle. Iya. Terus dia support women empowerment, Iya. terus dia support sama kesetaraan manusia yang kayak gitu Iya. gitu. I think they need to work more on Iya. that gitu instead of profit. Iya nggak sih? Bener sih, karena banyak juga, maksudnya kalau dibilang, oh kita tutup fast fashion, kan fast fashion kadang-kadang lebih ada yang murah, lebih murah kan dari segi harga barangnya. Tapi kan maksudnya walaupun mereka lebih murah, mereka memang bayarnya juga nggak layak kan. Nah gimana mereka bisa kasih price range-nya masih oke, tapi tetap bayar karyawannya tetap sesuai. Itu Iya. dia yang harus find Dipikirin. balance-nya. Nah kalau tadi kan kakak sempat mention ya, kalau misalkan ya lebih baik beli local brands lah, misalnya brand yang kecil-kecil karena kita mendukung pekerja-pekerja di situ. Iya. Nah, menurut kakak masyarakat Indonesia udah mulai melek dan support sama brand lokal nggak sih? Kalau menurut aku dari tahun 2009 ketika kita launching kan, karena ini kan ada satu wave of young designers ya, sampai sekarang young designers. Iya, kalau you Ya kan? Ada wave itu, terus orang-orang tuh dengan adanya kayak Bright Spot, kayak Market Museum gitu, orang tuh juga kayak, oh ternyata baju lokal tuh bagus ya. Jadi animonya dan responnya tuh juga sangat besar. Jadi menurut gue bagus sih sekarang orang-orang tuh. positif ya. Aku Positif. setuju sih. Setiap ke Bright Spot sama Market Museum tuh kayak penuh banget, crowded Iya. banget. Iya, iya. Jadi animonya tinggi banget. Kayak kebanyakan sih sekarang baju-baju gue banyakan local brandnya. Yang kayak sekarang kakak pakai nih baju kakak juga kan lucu. Aku tadi langsung pas sebelum syuting udah bilang pengen deh. Soalnya aku suka yang cutting aneh-aneh gitu, kayak unik, nggak biasa aja. Ada nggak koleksi yang tersusah di antara semua koleksi clay yang pernah kakak buat? Kalau dari clay sendiri kan masih ready to wear ya, jadi nggak terlalu susah sih. Yang susah Kalau tuh kalau custom? lagi bikin kostum, Oh, kostum teater tuh susah. iya, iya. Karena lo Iya tuh, harus benar. mikirin. Itu ya, Dan teater tuh kan nggak kayak TVC ya. Iya, iya, iya. Kayak Benar-benar. cut, tunggu Iya, ya, iya, I need iya. more 15 minutes gitu. Lo ada perputaran kan harus cepet banget Iya, harus loh cepet Iya, ya. untuk makan bajunya. Terus sementara teaternya teater Majapahit, Bo. berat Ya, sih, itu live cerita lagi. gimana tuh teaternya? Apa? Jadi Waktu itu project. Mia Jo tuh bikin cerita tentang Gayatri. Yang pertama tuh tentang Gayatri. Jadi eranya era Majapahit. Zaman Majapahit, jadi bajunya sesuai kayak begitu. Iya, Terus tapi maunya dibikin yang agak sedikit kini ya, tapi nggak modern juga. Jadi semuanya warnanya abu-abu gitu. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Jadi tapi itu kan putaran. Yang Putaran, pertama ya. lebih gampang gue karena itu syuting. I need more Iya, time iya, gitu iya, kan. iya, iya. Yang udah live teater, gue harus mikirin kayak, oke ini harus resleting, ini harus ini, tapi dari depan kelihatannya tali-tali tapi enggak. Tapi iya, iya, iya. Ini terus penarinya kan ganti-ganti. Iya, Jadi dari yang penarinya, iya. versi 1 berapa bulan kemudian ada show live, orangnya beda. Iya. Oh ini kita pakai tali Badannya beda aja, lagi. tapi biar kita nggak kelamaan naliin di sini di resleting, baru nanti kok Iya. gitu lah. Harus ada siasat-siasat teknis Siasatnya, gitu iya, tuh. iya, iya, benar. Oh, iya sih, emang karena pasti hektik banget tuh di belakang panggung ya. Berarti sampai ke runway. run truk ya, ke GR ya tuh ya prosesnya ya. Iya. Biar pergantiannya cepet Biar apa cepet, itunya dress rehearsal. Iya, iya, iya. Kalau fashion show karena baju gue ready to wear, balik Nah, lagi. iya. Udah tinggal set jadi kayak oh ya first exit gitu, second pakein. Nah sebelum pakai ini udah dibuka-bukain aja, jadi mereka tinggal masuk. Terus kalau model kan juga profesional kan, mereka Benar. cepet Iya, ininya. udah biasa ya. Ya
udah biasa. Jadi paling ribet tuh kalau misalkan kayak teater gitu ya, costume designing ya. Ada nggak film favorit tentang yang berbau fashion yang kakak suka? Aku suka Amelie Pulang, tapi itu nggak terlalu fashionable ya, tapi it has a lot of colors yang itu memantik inspirasi lo ya. Terus lagi inget-inget nih, apalagi ya, gue suka Sound of Music sih dari dulu dari kecil. Terus Bram Stoker's Dracula, gue bilang itu film Dracula terkeren, terromantis, belum ada lagi deh yang kayak gitu terkeren sih. Dipikirin itu ya. Jadi kan sekarang banyak ya kayak series atau kayak film yang berbau dunia fashion lah gitu, walaupun nggak merepresentasikan fashion dengan benar. Kayak contohnya kayak Emily in Paris gitu kan, orang suka banget tuh pas baru keluar semuanya pada nonton, terus banyak yang bercanda juga, tapi baju-baju dia in real life kita nggak mungkin sih pakai baju itu gitu kan. Kayak apalagi di Jakarta orang pasti ngeliatin. Kakak ikutin nggak sih, nontonin juga nggak sih Emily in Paris? Nontonin juga sih, kayak buat lucu-lucuan tuh, kayak tontonan ringan Iya, ya Bo ya. tontonan ringan ya. Udah deh, gue sekarang nonton nggak usah yang Berat-berat. gore-gore lagi, udah deh yang enak-enak ditonton gitu, nggak usah mikir terus ketawa-ketawa. Ya. Tapi menurut gue kalau kayak si Emily itu bikin label gitu misalkan langsung terkenal, gue bilang mungkin sih, karena dia udah kerja di agency fashion, agency brand yang gede banget. Dia tahu semua kliennya, dia tahu, dia tinggal minta tolong aja, tolong dong kerjain. Masih possible ya? Langsung mencuat, yakin gue. Iya benar. Karena dia kerja di agency. Iya benar dia kan. Right? Iya benar, dia kerja di agency. Kalau mau networking banyak, kerjalah di agency. Kerja di agency. Sekarang udah jadi ibu rumah tangga, punya label dan berbagai macam kesibukan lah. Tapi gue lihat tuh lu masih menyempatkan party dan konser-konser. Lu masih bisa ngaturnya gimana tuh Clay? Gue juga kadang-kadang bingung ya Bo ya. Refreshing di situ. Gue pokoknya pagi-pagi sama anak-anak itu harus nganterin sekolah. Dan sekolahnya kan di tanah tinggal juga. Jadi sekalian, pokoknya gue nganterin dia sekolah, terus jemput mereka, terus gue kerja, mereka pulang. Pokoknya gue harus spend time sama anak-anak. Terus gimana cara gue bisa membagi waktu, gue suka masih nonton konser, karena itu refreshingnya gue, Bo. Uget-uget gitu, kayaknya nyanyi-nyanyi gitu. Bisa di situ. Iya, kalau anak zaman sekarang bilangnya healing ya, healing di situ ya. Healing. Kalau kan biasa healing ada yang harus keluar kota, jauh-jauh ini kayak nonton konser aja udah healing ya. Iya, udah healing. Hobi kakak apa sih selain fashion? Hobi gue dulu diving, tapi gue belum melakukannya lagi. Dulu tiap bulan gue pasti ada ke pulau mana nggak jelas untuk nyelam. Ya emang isolasi Kenapa nggak diri. diving lagi sekarang? Waktu? Karena anak-anaknya suka nggak mau ditinggal. Kalau mau ditinggal juga paling 2 hari 3 hari. Kalau kita yang ke timur-timur gitu kan paling enggak 7 hari, Bo. Sayang LOB. Jadi mantai-mantai aja nih sekarang? Kalau lagi ke Bali gue curi-curi lah, gue ke Padang Bay dikit. Kalau lagi ke Bali nih misalkan gue sama keluarga, gue day trip dulu ya, gue ke Padang Bay nyelam, 2 dive, balik, pulang ke Sanur, udah kan bisa terjadi. Bisa terjadi ya, sempetin. Iya banyak mungkin Candi Dasa juga bagus deh. Iya, Candi Dasa juga bagus. Yes. Nggak berasa kita udah hampir di penghujung podcast. Kita mau nanya nih, ada nggak sih tips atau mungkin kayak kata-kata encouragement buat teman-teman yang lagi struggling dalam membangun brandnya atau mau masuk dunia fashion supaya mereka semangat? Oke, yang mau masuk ke dunia fashion ini harus banyakin network, banyakin nonton, banyakin main, banyakin kerja, banyakin intern. Mungkin sekarang banyak yang kayak gila, banyakin kerja, perlu mental health. Yes, you need mental health, but you need to know your what you're gonna work on juga. Soalnya kalau misalkan gak banyak belajar kerja, yang kita nggak tahu gimana di dunia sebenarnya kayak gimana. Life is tougher than whatever you see on TikTok. Or on movies. Bener banget lagi. Dan terakhir banget, ada nggak collab atau project terdekat? Project apa? Ini launch Raya Collection. Raya Collection. Oh iya, udah mau lebaran, kita syutingnya mendekati puasa. Nanti jadi baju-baju lebaran yang bisa dipakai di luar lebaran juga. Oke. Di pas
Jadi udah selesai lebaran pun masih bisa apa Masih daily bisa. wear gitu ya. Daily Ini wear. available di mana, Kak? Di Fruition, di online, Oke. di Instagram, di apa namanya, toko Oke, marketplace. ditunggu deh pokoknya Ya. project-project selanjutnya. Ditunggu. Jangan lupa follow juga ya Instagram Kak Kleting, dan thank you banget Kak buat Thank waktunya. you. We're Apa really yang happy thank to you? have you. Seneng deh. Tepuk tangan dong. Apa waktunya? Sampai telat meeting loh, ini abisnya ada meeting lagi kan. Iya. Iya. Makanya Nggak kita apa-apa. let's wrap up the show. Thank you so much guys for watching. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel kita dan juga follow kita di Instagram namanya sama @pinisiroom. And also stay tune buat episode selanjutnya karena kita bakal ngobrol sama narasumber lainnya yang seru-seru. So thank you for watching and see you in the next episode. Yo. Bye.